hati yang baru untuk musim yang baru. Saudara, sebelumnya kita sudah belajar tentang bukan banyaknya tapi hatinya. Ini yang dilihat Tuhan. Saudara, Tuhan melihat hati, bukan melihat jumlah atau besarnya persembahan kita. Hari ini kita siap melangkah lebih jauh. Tuhan bukan hanya melihat hati, tetapi juga memperbaharui hati itu supaya kita siap dipakai di musim yang baru. Firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18-19 jelas dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi firman ini dilatar belakangi di mana bangsa Israel saat itu mengalami pembuangan. Saudara, kalau dalam pembuangan, pasti siapapun hatinya hancur, penuh luka, dan tentu masih tinggal dalam kubangan masa lalu. Tapi Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru. Untuk menerima musim baru, saudara, bukan hanya keadaan luar yang berubah, tetapi hati di dalam diri kita yang diperbaharui. Saudara, ada 3 pesan utama di sini. Hati lama tidak bisa menampung musim baru. Yesus berkata, anggur baru tidak dapat ditaruh dalam kantong kulit yang lama. Lukas 5 ayat 37-38. Banyak orang mau mujizat baru, terobosan baru, berkat baru, tapi mereka masih hati lama yang penuh kepahitan, ketakutan, kebiasaan lama. Contohnya Israel dibebaskan dari Mesir, tubuh mereka keluar dari Mesir, tapi hati mereka masih budak. Mereka sulit masuk tanah perjanjian. Jadi jangan bawa pola lama ke musim baru. Tuhan mau bereskan hati kita dulu. Jangan bawa pola lama ke musim baru. Bereskan hati kita bersama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Ingat, musim baru menuntut hati yang baru. Hati lama tidak bisa menampung karya Allah yang baru. Saudara, yang kedua yang perlu kita ingat. Yang pertama tadi, hati lama tidak bisa menampung musim baru. Harus dibarui hatinya. Yang kedua, Tuhan membaharui hati kita. Yeskiel 36 ayat 26 jelas berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kita tidak bisa memperbaharui hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang bisa mencabut hati batu. Jadi ada yang namanya hati batu, saudara. Wow, coba lihat. Jadi batu nggak, saudara ya? Lalu menggantinya dengan hati daging. Jadi seperti kita belajar dari janda miskin, ya kita membaca dari Markus 12 ayat 41-44, Tuhan tidak hanya melihat jumlah persembahan, tetapi dia melihat hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang murni, ini adalah karya Tuhan dalam diri kita. Contohnya, murid-murid Yesus diubah hatinya, saudara. Dari ketakutan, mereka menjadi orang-orang yang berani setelah Roh Kudus memenuhi mereka. Tuhan tidak hanya ingin melihat hati, dia tidak hanya melihat hati, tapi dia juga sanggup memperbaharui hati kita. Dia nggak sekedar lihat hati yang luka, ingin dipulihkan, dibaharui, dan dibuat lebih baik lagi. Yang ketiga, hati yang diperbaharui akan dipakai untuk pelipat gandaan di musim baru. Saya ulang, hati yang diperbaharui akan dipakai untuk pelipat gandaan di musim baru. Yohanes 6 ayat 9. Ini kisah anak kecil dengan 5 roti, 2 ikan. Bukan banyaknya, tapi hatinya yang rela memberi. Jadi hati yang terus diperbarui akan dipakai untuk pelipat gandaan di musim baru. Dari hati yang tulus, Tuhan melipat gandakan untuk memberi makan ribuan orang. Ketika kita diperbaharui, kita masuk ke musim baru yang penuh pelipat gandaan, terobosan, dan kelimpahan. Contohnya saudara, dari
kecilnya doa seorang ibu yang sederhana dapat melahirkan generasi yang dipakai Tuhan luar biasa. Wow, dari ketulusan pelayanan sederhana, percayalah Tuhan juga bisa pakai itu untuk menjangkau banyak orang. Ingat, hati yang diperbaharui inilah yang akan dapat menjadi wadah pelipat gandaan mujizat Tuhan. Jadi kita perlu periksa apakah hati kita masih hati yang lama. Lepaskan kepahitan, kebiasaan lama, pola pikir negatif. Minta Tuhan perbaharui hati kita lewat doa, lewat firman, lewat perjamuan kudus dan kuasa Roh Kudus. Hidup dengan hati yang tulus, persembahkan apa yang ada sekecil apapun, karena di tangan Tuhan bisa dilipat gandakan. Saudara, seperti janda miskin, dia punya hati yang tulus dan persembahannya lebih berharga dari apapun, karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi hatinya. 5 roti 2 ikan ini diiringi oleh hati tulus seorang anak kecil, dan Tuhan melipat gandakan. Kisah pribadi saya sendiri secara pribadi memberi dari hal sederhana tapi setulus hati. Dan ketika saya menyerahkan itu, sekalipun mungkin menurut dunia kecil, tapi saya serahkan dengan hati yang tulus, hati yang murni, yang sedikit itu pun Tuhan lipat gandakan. Saudara, saya merangkumnya, Tuhan tidak hanya melihat hati, terlebih Dia ingin memperbaharui hati kita semua untuk musim baru. Hati lama tidak bisa menampung karya baru. Roh Kudus memberi hati baru. Hati baru menjadi wadah pelipat gandaan. Hati lama tidak bisa menampung karya baru. Roh Kudus memberi hati baru. Hati baru inilah yang bisa menjadi wadah pelipat gandaan. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan hati kita ini. Jangan bawa hati lama ke musim baru. Biarlah Roh Kudus memperbaharui kita. Jemaat, mari kita semua menyerahkan hati kita yang lama dan menerima hati yang baru. Tuhan memberkati.